Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Melani Rifana dari Prodi D3 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang media penyimpanan pada komputer. Apa itu media penyimpanan? Media penyimpanan merupakan media untuk menyimpan berkas atau dokumen data dari hasil pekerjaan yang kita laksanakan. Media penyimpanan ini di dalamnya terdapat file dan dapat menampung dengan kapasitas daya simpan yang berbeda. Media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, ada media penyimpanan magnetik, dan yang kedua media penyimpanan optikal, dan yang ketiga media penyimpanan awan atau cloud storage. Jenis-jenis media penyimpanan pada komputer. Yang pertama, media penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder yang paling tinggi dipakai pada sistem komputer modern. Ini merupakan contoh dari gambarnya. Cara kerjanya yaitu pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram flight head memiliki satu head untuk tiap-tiap track, sedangkan cakram moving head hanya memiliki satu head yang dipindah-pindahnya untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Selanjutnya ada media penyimpanan optikal. Penyimpanan optikal adalah media yang menyimpannya data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Cara kerjanya yaitu media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang. Putaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Yang ketiga, di sini ada media penyimpanan awan. Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat, karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Ini bentuk dari media penyimpanan awan. Cara kerja dari media penyimpanan awan yaitu untuk dapat menyimpan data pada media ini, kita diharuskan untuk mengunggah file tersebut, dan untuk mengambil data kita harus mengunduh file tersebut. Kemudian, fungsi media penyimpanan komputer. Media penyimpanan komputer berfungsi untuk menyimpan data-data yang akan kalian simpan pada komputer. Bayangkan, jika pada komputer kalian tidak ada penyimpanan, maka percuma kalian mempunyai komputer apabila kalian tidak bisa menyimpan data-data yang mau kalian simpan. Di sini ada perkembangan media penyimpanan data dari tahun ke tahun hingga yang terbaru. Di balik media penyimpanan ini pastinya ada perkembangan media penyimpanan komputer dari masa ke masa. Seiring perkembangan zaman, maka teknologi juga semakin maju dan berkembang. Hal ini berimbas pada media penyimpanan data yang terus berevolusi dari masa ke masa. Berikut macam-macam media penyimpanan data dari masa ke masa hingga yang terbaru saat ini. Selanjutnya, yang pertama ada Fontscat. Fontscat adalah selembar kertas kaku yang berisi baik perintah untuk mengendalikan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengelolaan data. Media ini ditemukan pada tahun 1725 oleh Basil Bonchon. Fontscat ini memiliki 90 kolom dan dapat menampung data yang sangat kecil. Bentuk Fontscat merupakan sepotong kertas kaku yang berlubang berisi informasi digital sebagai instruksi. Fontscat digunakan sekitar tahun 1900-an sampai 1970-an. Bentuk dari Fontscat seperti ini. Yang kedua ada Fontstep. Fontstep orang pertama yang mengetahui penggunaan paper tape yang biasanya digunakan untuk mesin faksimile dan mesin telegram tahun 1864 ini bernama Alexander Bain. Setiap baris tape ini menampilkan satu karakter, dan karena paper tape ini dapat dilipat maka dapat menyimpan data lebih signifikan daripada Fontscat, karena kita dapat membuat fanfold dengan mudah. Paper tape digunakan sekitar tahun 1950-an sampai 1990-an. Ini bentuk dari Fontstep. Yang ketiga ada Selectron Tube. Selectron Tube. Pada tahun 1946, RCA mulai mengembangkan Selectron Tube
yang merupakan awal format memori komputer. Perangkat ini berukuran 10 in dan dapat menyimpan data sebanyak 4096 bits. Tetapi harga satu buah Selectron Tube ini sangatlah mahal dan umumnya pun sangat pendek di pasaran. Ini contoh dari bentuk Selectron Tube. Yang keempat di sini ada magnetic tube. Magnetic tape adalah model pertama daripada secondary memory. Media penyimpanan ini telah digunakan pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data pada tahun 1950-an. Sebuah roll magnetic tape dapat menyimpan data setara dengan 10.000 punch card. Fenomena ini membuat magnetic tape menjadi sangat populer sebagai cara menyimpan suatu data kelompok data komputer hingga pertengahan 1980-an. Ini contoh dari magnetic tape. Selanjutnya yang kelima ada magnetic drum. Magnetic drum memiliki panjang 16 in yang bekerja 12.500 putaran per menit. Media penyimpanan ini digunakan sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an. Ini bentuk dari magnetic drum seperti mesin ketik. Yang keenam ada disket. Disket ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1969. Saat ini media ini hanya bisa membaca saja atau istilahnya read only. Ini contoh dari disket. Selanjutnya ada hard drive. Hard drive ini merupakan hard disk drive yang pertama kali dibuat. Hard drive pertama kali dibuat dan diproduksi oleh perusahaan IBM pada tahun 1956 yang kemudian disebut sebagai HDD, generasi pertama. Ini bentuk dari hard drive. Yang ke-8 ada CD, DVD, HD-DVD, dan Blu-ray. Perkembangan lebih lanjut dari Laserdisc adalah Compact Disc. Media penyimpanan ini muncul pada tahun 1979 hasil kerjasama Philips dengan Sony. Kemudian CD ini terus berevolusi menjadi DVD, HD-DVD, dan Blu-ray yang tentunya memiliki kapasitas penyimpanan yang berbeda. Ini bentuk dari CD. Yang ke-9 di sini ada zip drive. Zip drive merupakan media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan dapat menampung data hingga 750 MB. Format ini menjadi yang paling populer di antara produk-produk jenis super floppy, tetapi tidak pernah mencapai satu standar untuk menggantikan floppy disk 3,5 inch. Kemudian CD-RW menggantikan posisi disk zip dan perekam CD internal dan eksternal zip 650 atau zip CD tersebut dijual dengan merek zip. Di samping bentuk dari zip drive. Selanjutnya yang ke-10 ada memory card. Memory card pertama kali dikeluarkan sekitar tahun 1990-an. Memory card mengalami revolusi yang cukup besar dari segi ukuran dan besar data penyimpanan. Media ini biasanya dipakai pada device atau alat elektronik, ponsel atau kamera. Contoh dari bentuk memory card. Yang ke-11 ada USB flash drive. USB flash drive pada tahun 1999, Amir Ben, Dob Moran, dan Oran Ogden menemukan sistem penyimpanan data terbaru, yaitu USB flash drive atau biasa disebut dengan flash disk. Perkembangan USB mengalami perubahan pesat dari kapasitasnya yang dulu hanya mencapai beberapa megabyte saja, sekarang ini sudah mencapai 16 GB penyimpanan, bentuk dari USB flash drive. Selanjutnya ada 12 SSD atau solid state drive. SSD ini sendiri adalah media penyimpanan berbasis chip flash yang berjenis non-volatile memory. Non-volatile memory ini memungkinkan data yang tersimpan di SSD tidak hilang meski aliran tersebut terputus. 13 ada cloud storage. Cloud storage adalah media penyimpanan di mana kamu dapat menyimpan data pada server virtual yang tersedia. Dengan adanya cloud storage, kamu tidak perlu menyimpan data tanpa hard drive, CD ataupun hardware lainnya karena kamu bisa menggunakannya dengan memerlukan koneksi internet. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.